Halo semua, perkenalkan nama saya Daud Cibarani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Project Based Learning Character Building Pancasila kelompok saya yang berjudul Peran Perempuan dalam Kepemimpinan di Dunia Profesional Kerja. Untuk table of contents-nya adalah terdiri dari 6, yaitu yang pertama data diri dan yang kemudian terakhir adalah refleksi pribadi saya. Yang pertama, data diri. Nama saya Daud Cibarani, NIM saya tertampil di layar. Untuk kelas saya LBDA, kode mata kuliahnya adalah Karakter Building eh, Pancasila. Untuk kodenya tertampil di layar. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada tahun 2022, BPJS melakukan penelitian, yaitu yang menunjukkan bahwa hanya 11,2% perempuan menduduki jabatan manajerial, yang mencerminkan bahwa adanya kesenjangan nyata antara potensi dan peluang yang tersedia. Namun, ironisnya pada tahun 2021, ILO melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan lebih banyak pemimpin perempuan memiliki performa yang lebih baik, terutama dalam manajemen risiko, keberlanjutan, dan reputasi publik. Kondisi ini menegaskan bahwa pentingnya strategi organisasi dan kebijakan publik yang dapat mendorong kesetaraan gender secara nyata di dunia kerja. Untuk rumusan masalahnya terdiri dari 4, yaitu yang pertama, apa saja hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan menjalankan peran kepemimpinannya. Kemudian yang kedua adalah apa saja strategi dalam hal kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan kerja profesional. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan di dunia kerja profesional saat ini, khususnya di Indonesia. Yang keempat adalah bagaimana dampak kepemimpinan perempuan terhadap kinerja organisasi atau sebuah institusi perusahaan. Untuk hasil temuan di lapangannya terdiri dari 5, yaitu yang pertama, kesempatan sudah setara, tapi tantangan ada pada pembuktian kompetensi. Perempuan di PAMA saat ini sudah mendapatkan akses yang sama berkat penerapan ESG. Namun mereka tetap harus menghadapi tuntutan lebih besar untuk menunjukkan kinerja dan membuktikan kemampuan, terutama di bidang yang masih didominasi oleh laki-laki, yaitu terutama alat berat dan teknik. Kemudian yang selanjutnya adalah di project management. Yang kedua adalah tekanan lingkungan kerja yang sangat dinamis. Industri pertambangan punya ritme kerja yang sangat tinggi, lokasi yang keras, dan tuntutan performa berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan tantangan ekstra bagi perempuan untuk bertahan dan berkembang. Yang ketiga adalah tantangan mental dan fisik. Walaupun pelatihan dan program pengembangan tersedia, ada kebutuhan lebih pada pembinaan fisik dan mental agar perempuan bisa lebih siap menghadapi beban kerja lapangan yang sangat berat. Yang keempat adalah faktor budaya kerja dan dukungan manajemen. Perempuan lebih berani mengambil peran kepemimpinan jika merasa didukung oleh manajemen dan rekan kerja. Artinya, tantangan masih ada pada keberlanjutan budaya kerja yang kolaboratif dan benar-benar inklusif, bukan hanya formalitas. Yang kelima adalah isu keberlanjutan dalam implementasi ESG. Walaupun ESG sudah dijalankan dengan baik, tantangan berikutnya adalah memastikan program ini konsisten berjalan ke depan. Tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tapi tetap terinternalisasi dalam budaya organisasi. Untuk yang kelima adalah solusi yang dapat kelompok kami tawarkan. Yaitu yang pertama, memperkuat budaya inklusivitas dengan memastikan kehadiran perempuan tidak hanya sekedar simbol, tetapi dalam posisi strategis dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah terapkan kebijakan berbasis sinergi, pastikan promosi dan penugasan didasarkan kompetensi, bukan stereotip gender. Yang ketiga, manfaatkan kebijakan kerja fleksibel seperti WFH atau WFA untuk memperluas akses perempuan dalam posisi kepemimpinan tanpa mengorbankan produktivitas. Yang keempat adalah fasilitas pelatihan dan komunikasi lintas gender agar ide, pengalaman, dan perspektif yang berbeda dapat saling memperkaya melalui dialog yang terbuka. Yang kemudian adalah refleksi pribadi saya. Berdasarkan kasus ini, saya mendapatkan 5 refleksi ya. Yang pertama adalah wawasan baru, itu mendapat gambaran nyata tentang peran perempuan dalam kepemimpinan di dunia kerja, khususnya industri pertambangan. Yang kedua, nilai integritas. Belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya soal jabatan,
tapi juga kejujuran, tanggung jawab, dan menolak praktik korupsi. Yang ketiga, keterampilan diri, melatih komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan berpikir secara kritis melalui proses wawancara dan penyusunan laporan. Yang keempat, budaya inklusif, menyadari pentingnya menciptakan lingkungan kerja tanpa diskriminasi gender yang memberi kesempatan sama bagi semua. Yang kelima, komitmen pribadi, termotivasi untuk membawa nilai integritas, transparansi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari temuan ini saya menyadari bahwa kesetaraan gender di dunia kerja bukan hanya soal memberikan peluang, tetapi juga memastikan peluang tersebut benar-benar bermakna. Kehadiran perempuan harus dilihat sebagai aset strategis, bukan sekedar simbol pemenuhan aturan. Saya juga belajar bahwa kebijakan perusahaan seperti fleksibilitas kerja, program pelatihan, dan budaya komunikasi terbuka sangat menentukan keberhasilan perempuan dalam kepemimpinan. Hal ini mengingatkan saya bahwa perubahan budaya organisasi membutuhkan dukungan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai individu, saya merasa terdorong untuk ikut mendorong lingkungan kerja yang lebih inklusif, adil, dan kolaboratif agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.